وبأس مقام محمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usi wa nafsi bi taqwallahi wa taqul innal jannata liman ittaqa. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma
Kemudian kita bersyukur atas nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, karena mungkin bisa jadi hari ini, siang ini Allah sedang menguji saudara-saudara kita, mengangkat sementara sehatnya diuji dengan rasa sakit. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang Allah uji dengan rasa sakit, segera Allah mengangkat penyakitnya dan dikembalikan kembali dalam bentuk sehat walafiat. Amin. Nikmat selanjutnya adalah nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi hari ini juga Allah sedang mencabut sementara kesempatan itu. Allah memberikan kesibukan yang luar biasa kepada saudara-saudara kita, sehingga kesibukan tersebut mengakibatkan melalaikannya dalam melaksanakan ibadah. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah segera memberikan kesempatan kembali kepada saudara-saudara kita, sehingga kita bisa sama-sama menjalankan ibadah, salah satunya ibadah sholat duha. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu huruf Rabbul wasiat marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena meyakini dengan iman dan takwa itulah yang akan membawa kehidupan yang lebih baik, baik kehidupan di dunia ini maupun nanti bekal kehidupan abadi di akhirat. Hadirin jamaah rahimahullah, salah satu kisah pada masa Rasulullah SAW, ada salah satu sahabat yang bernama Sa'ban. Nama Sa'ban tidak begitu dikenal seperti halnya sahabat-sahabat yang lainnya, contoh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Namun ada keistimewaan perlakuan Rasulullah kepada sahabat Sa'ban tersebut. Apa yang menjadikan Sa'ban istimewa di mata Rasulullah? Salah satunya adalah rutinitas Sa'ban yang selalu datang lebih awal ke masjid sebelum sholat fardu dilaksanakan. Sa'ban selalu datang lebih awal, kemudian duduk paling pojok di depan, bukan untuk bersender atau memudahkan tidur, tapi Sa'ban menganggap agar iktikafnya tidak mengganggu sahabat-sahabat yang lainnya. Tetapi pada suatu ketika, pada saat sholat subuh, Rasulullah tidak melihat Sa'ban di tempat duduk seperti biasa. Kemudian Rasulullah menunda sebentar untuk melaksanakan sholat subuhnya dan bertanya kepada sahabat yang lainnya, "Hei sahabat-sahabatku, apakah kalian melihat Sa'ban?" Ternyata di antara sahabat-sahabat yang hadir pada saat itu
Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Kalimat kedua, kenapa tidak yang lebih bagus? Dan kalimat ketiga, kenapa tidak semua? Itulah kata istrinya, ada 3 kalimat yang diucapkan Sa'ban berbulan-bulan sebelum ajal menjemput Sa'ban. Sambil tersenyum Rasulullah menjelaskan apa makna 3 kalimat tersebut. Oke, kata Rasulullah, hai sahabat-sahabatku, ketika kalian menjelang akhirul maut, ajal menjemput kalian, maka Allah menunjukkan kebiasaan-kebiasaan amalan-amalan kalian selama di dunia, dan Allah pun menunjukkan pahala yang didapatkan dari amalan-amalan tersebut. Kalimat pertama, kenapa tidak lebih jauh? Sa'ban sangat menyesali kenapa rumahnya tidak lebih jauh dari masjid, meskipun kata Rasulullah rumahnya itu sudah berbeda. Karena ketika 1 langkah, 2 langkah dan beratus-ratus langkah yang kita langkahkan menuju masjid, terutama sholat subuh, maka pahalanya sangat luar biasa. Dan itulah yang disesali Sa'ban, kenapa rumahnya tidak lebih jauh dari rumahnya seperti sekarang. Yang kedua, kalimat yang kedua, kenapa tidak yang bagus? Karena pada suatu ketika menjelang dia berangkat subuh, cuaca lagi dingin, Sa'ban mendobel bajunya yang paling luar dengan baju yang paling dalam, baju yang paling bagus, yang luar baju yang biasa-biasa. Ketika dia berangkat sholat subuh, di tengah perjalanan ketemu dengan seseorang yang merasa kedinginan. Kemudian Sa'ban memberikan baju yang luarnya tersebut kepada orang yang kedinginan. Dan diperlihatkanlah oleh Allah pahala yang luar biasa ketika Sa'ban memberikan baju yang luarnya. Tetapi Sa'ban sangat menyesal kenapa tidak memberikan yang paling bagus, yang baju di dalamnya. Dan ketika dia memberikan yang paling bagus, tentunya pahalanya pun akan lebih besar dibanding dengan pahala memberikan baju di luar yang biasa-biasa. Yang terakhir, Rasulullah menjelaskan kenapa tidak semuanya. Ketika suatu ketika Sa'ban berada di depan rumahnya dan menikmati secangkir kopi, susu mungkin ya hari ini, dan 1 potong gandum, 1 potong roti, datanglah seseorang untuk meminta-minta, dan akhirnya Sa'ban memberikan setengah potong rotinya dan setengah dari gelasnya. Dan Sa'ban sangat menyesal saat itu, kenapa tidak memberikan semuanya, tidak memberikan seluruh dari apa yang dia punya saat itu, yaitu roti dan 1 gelas minuman manis. Itulah penyesalan Sa'ban yang dijelaskan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang lain. Meskipun Sa'ban telah melakukannya, tetapi Sa'ban merasa menyesal karena tidak memaksimalkan apa yang bisa dia maksimalkan pada saat itu. Dan terlambat sudah, Sa'ban tidak bisa mengulangi apa yang bisa dia lakukan. Terus apa hikmah yang kita dapatkan dari penjelasan dari kisah tersebut? Yang pertama adalah kita senantiasa memaksimalkan ibadah kita, terutama ibadah-ibadah yang kita anggap mungkin sepele, tapi bisa jadi itulah ibadah-ibadah yang mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, memaksimalkan umur kita sehingga tidak terjadi penyesalan apa yang disampaikan oleh Sa'ban. Karena ketika ajal menjemput kita, ketika kita sampai ke alam kubur, tidak punya kesempatan lagi kita untuk berbuat baik ataupun meningkatkan amal ibadah kebaikan kita. Maka hari inilah, mulai hari inilah sampai dengan ajal menjemput kita, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Mudah-mudahan
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang harap Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama menundukkan hati dan kepala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidayah dari Allah senantiasa berada dalam diri kita. Karena tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengantarkan kita menuju surga Allah kecuali kekuatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala ya rabbal alamin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Ya Allah, berikan kesempatan kami untuk bisa bertaubat sebelum ajal menjemput. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jagalah diri kami, jagalah keluarga kami, jagalah putra-putri kami, saudara-saudara kami dari godaan setan yang tertutup. Amin. Yang bisa membawa kami ke dalam neraka. Amin. Kami sehingga senantiasa kami bisa menuju surga. Ya Allah. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Amin.